Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, alhamdulillah hari ini kalian bertemu dengan Ustadzah Maya dalam pelajaran fikih. Nah, sebelum belajar, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa kita akan dimudahkan dalam memahami mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kalian siapkan buku fikih ibadahnya. Kalian buka halaman 35 sampai dengan halaman 38. Kita akan belajar menggunakan buku fikih. Sekarang kalian simak bersama-sama ya. Pada pertemuan kali ini, kita memasuki materi yang kedua, yaitu tentang sholat sunnah. Mari kita pelajari bersama-sama. Pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim, dan sholat sunnah ini jika dilaksanakan akan menambah pahala, dan jika tidak dilaksanakan tidak akan mendapatkan dosa. Setiap yang diperintahkan Allah terdapat pahala dan hikmah bagi yang melakukannya, seperti halnya sholat sunnah yang di dalamnya terdapat beberapa hikmah. Yang pertama, menambah kesempurnaan sholat fardu yang kita kerjakan, dan yang kedua, menambah berat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Selanjutnya, macam-macam sholat sunnah, yaitu yang pertama, sholat rawatib yang menyertai sholat fardu. Ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat duhur, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Apabila seorang muslim melaksanakan sholat sunnah rawatib secara terus-menerus, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya istana di surga. Kemudian ada juga sholat sunnah yang tidak menyertai sholat fardu. Contohnya seperti sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat 2 rakaat yang dikerjakan ketika seseorang masuk masjid sebelum ia duduk. Kemudian yang kedua adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu pagi saat matahari mulai tampak sampai matahari sebelum di atas kepala. Adapun jumlah rakaat sholat duha paling sedikit adalah 2 rakaat. Selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Sholat tahajud disebut juga dengan qiyamul lail, yang artinya adalah menghidupkan malam dengan ibadah sholat. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat. Adapun jumlah secara maksimal tidak terbatas, asalkan jumlah rakaatnya tetap genap, seperti 2, 4, 6, atau 8, dan seterusnya. Dan waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Yang terakhir adalah sholat witir, yaitu sholat yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Sholat witir dikerjakan sebagai penutup sholat malam tahajud, dan jumlah rakaatnya adalah ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Seseorang boleh melaksanakan sholat witir hanya dengan 1 rakaat jika sebelumnya disambung dengan sholat tahajud dan telah mendekati waktu subuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengetahui tentang sholat sunnah.
yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim. Kemudian hikmah sholat sunnah adalah menambah kesempurnaan sholat fardu dan menambah berat timbangan amal kebaikan di akhirat. Kemudian macam-macam sholat sunnah, ada sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat tahajud, dan sholat witir. Untuk tugasnya, yang pertama kalian kerjakan latihan soal halaman 39 Romawi 1. Kemudian yang kedua, carilah artikel tentang keutamaan sholat duha, kemudian tulislah pada lembar di halaman 41 buku paket fikih. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar tentang materi sholat sunnah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dan bisa kalian kerjakan di rumah setiap harinya. Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.